Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamun na'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi anugerah kehidupan, kesehatan dan kesempatan untuk selalu beribadah kepadanya serta selalu berbuat baik kepada sesamanya. Marilah kita selalu mengucap puji syukur atas kesempatan dan kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa pada hari ketiga. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami berwasiat kepada diri kami sendiri dan kepada seluruh jamaah salat Jumat sekalian. Marilah kita senantiasa berusaha bertakwa kepada Allah Ta'ala dimanapun kita berada, dengan melaksanakan segala perintahnya semaksimal kemampuan kita dan juga dengan menjauhi segala larangan-larangannya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah salah satu materi penyusun bumi di antara beberapa makhluk yang ada di bumi ini. Apakah dia manusia, apakah dia hewan, apakah dia tumbuhan, apakah dia batuan, ataupun fenomena abiotik lainnya. Sebagaimana sifat materi di dalam khasanah ilmu fisika akan dibatasi oleh dua dimensi, yaitu dimensi ruang dan dimensi waktu. Artinya kita hanya diakui eksis dan berada di tempat ruang yang kita alami sekarang ini, sehingga kita tidak pernah eksis di ruang lain yang berada di luar kendali kita. Artinya para jamaah sekalian, kita hanya berada secara fisik, eksistensinya diakui hanya berada di ruangan ini, sementara mungkin di ruangan lain secara fisik eksistensi kita tidak diakui, keberadaan kita tidak ada. Dan yang kedua adalah dimensi ruang, di mana kita hanya akan hidup pada detik, menit, jam yang sekarang kita nikmati. Kita tidak akan pernah tahu 1 jam kemudian apa yang akan terjadi. Bahkan 1 detik yang akan datang, kita tidak akan pernah mengerti dan paham apa yang bisa terjadi. Dengan segala kemampuan manusia yang dimilikinya, bahkan manusia tidak akan pernah bisa kembali 1 detik yang lalu.
Para jamaah yang berbahagia, perbedaan hewan dengan manusia itu adalah kinerja akal. Jadi tidak benar kalau hewan dikatakan tidak punya akal. Hewan itu memiliki akal, sehingga kita susah untuk menangkapnya. Kita menutup lubang tikus, maka tikus di kemudian hari akan membuat lubang baru. Itu artinya tikus punya akal. Kinerja akal tikus itu akan membuahkan yang namanya cara. Sementara ya kinerja akal manusia itu akan membuahkan proses berpikir. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejak zaman Belanda, sejak zaman purbakala tidak akan pernah ada perubahan bagaimana proses perkawinan dua ekor kucing yang berbeda kelamin. Tidak akan pernah. Karena mereka, akal mereka hanya dilaksanakan untuk menciptakan cara. Tapi kita pun sadar, hanya berbeda 60 km. Resepsi pernikahan antara Jogja dan Solo sudah berbeda. Di sini lebih banyak prasmanan, di Solo lebih banyak piring terbang. Dua klausul sakral yang sama-sama dilaksanakan dengan baik dan berjarak 60 km tetap sama. Karena apa? Karena kinerja akal manusia itu membuahkan proses berpikir. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita ambilkan 100 ekor kucing. Paling tidak kita hanya membedakan kucing-kucing jantan itu dari kecepatan dia menangkap tikus. Dan itu kinerja otak yang menciptakan cara. Tetapi karena kinerja akal manusia yang menciptakan proses berpikir, kita bisa mengklasifikasi 1 juta manusia ke dalam lebih dari 100 bahkan 1000 klasifikasi. Kenapa? Karena manusia kinerja akalnya itu menciptakan proses berpikir. Sehingga indeks prestasi mahasiswa pun digolong-golongkan. Cum laude, summa cum laude, sangat baik, baik, cukup, dan sedang. Semuanya lulus. Tapi karena proses berpikir yang berbeda, maka perlu orang itu diklasifikasikan. Karena dengan klasifikasi itulah kemudian sistem kehidupan kita akan bisa memanfaatkan manusia-manusia itu. Para jamaah yang berbahagia, manusia punya teknologi. Teknologi manusia itu berkembang. Teknologi manusia selalu berusaha untuk menciptakan cara yang terbaik. Dulu kita punya telepon, kita punya telegram, kita punya SMS. Tapi karena teknologi itu dianggap itu kurang cepat, maka diciptakan teknologi yang lain. Para jamaah yang dirahmati Allah, tidaklah kita sadar bahwa sebetulnya teknologi itu telah mengalahkan dimensi ruang. Sehingga kalau misalnya khutbah saya ini live streaming disiarkan ke seluruh Indonesia, jamaah yang mendengarkan saya yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, ada di Semarang akan mendapatkan informasi yang sama dalam waktu yang sama, dalam jam yang sama, dalam detik yang sama, dalam menit yang sama, dengan konten yang tidak berkurang. Allah Maha tahu akan segala proses yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Makanya Allah bersumpah akan waktu. Ruang bisa dibobol oleh keahlian teknologi manusia. Tetapi ruang itu menjadi sangat lemah.
sehingga seolah-olah materi di dunia tidak bisa lagi dibatasi ruangannya. Tapi waktu tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh teknologi manusia. Kita tidak akan pernah tahu kembali ke masa lalu. Kita tidak akan pernah tahu 1 menit yang akan datang. Walaupun telah diciptakan teknologi fiksi, time tunnel, tapi itu hanya sekedar ide. Telah diciptakan film, lorong waktu, tapi itu juga ide. Banyak orang yang berdebat, nggak bisa, Ustadz. Lorong waktu itu sebetulnya sudah diciptakan Allah, ditunjukkan oleh Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Pertanyaannya cuma satu, apakah peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa lahir atau peristiwa batin? Saya sedang mencari jawabannya. Para jamaah insya Allah juga tertantang untuk mencari itu. Allah ini kan mengatakan ilmu itu kan dari Allah. Kita lihat sidik jari yang ditemukan pada abad ke-18. Sidik jari ini kan kemudian dimunculkan dalam bentuk digital, namanya barcode, namanya QRIS, yang memudahkan kita kemana-mana nggak usah bawa duit, yang membuat Amerika kelabakan karena visa cardnya nggak laku. Allah ini yang menciptakan sidik, mengajarkan kepada manusia yang mau berpikir, dan akhirnya muncullah barcode, muncullah QRIS. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kondisi rugi serugi-ruginya. Kenapa? Karena demi masa, orang yang tidak memanfaatkan masa itu. Apakah jamaah sekalian yakin bahwa kita masih akan diberikan kesempatan untuk menikmati puasa tahun depan? Nggak ada jaminan. Makanya waktunya sekarang, pergunakan waktu sekarang ini sebaik mungkin untuk meraup keberkahan. Jangan-jangan ini merupakan puasa kita terakhir. Para jamaah yang dirahmati Allah, manusia terbunuh karena tidak punya teknologi. Tapi manusia juga bisa terbunuh pelan-pelan karena keunggulan teknologi. Pada saat kapan? Pada saat manusia dibunuh sendiri oleh teknologi yang dia ciptakan. Sehingga teknologi itu bersifat zalim kepada dirinya sendiri. Para jamaah yang berbahagia, akhirnya apa? Kita akan melihat bahwa sesungguhnya manusia itu telah menciptakan jebakan-jebakan hidup melalui kelebihan-kelebihan proses berpikir yang nantinya justru akan membuat kita kesulitan. Pernahkah kita berpikir bahwa dengan keuangan yang Anda punya uang, kita punya duit 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, kita punya QRIS, dan saat itu blackout, Anda sedang berada di sebuah pulau yang terpencil. Hidup Anda tidak akan pernah punya arti apa-apa. Dengan QRIS yang isinya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Artinya manusia menjadi sangat rentan. Oleh siapa? Oleh teknologi yang dia berbuat sendiri. Barangkali ini menjadi sebuah refleksi kita bersama untuk menjalani sisa-sisa kehidupan kita. Tabarakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ahmadu Rabbi wasykuruh wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna nabiyina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Para jamaah yang berbahagia,
pertengahan tahun 2025 ada sebuah berita yang mengatakan bahwa DIY adalah penderita stunting nomor 2 secara nasional. Kita hampir tidak percaya DIY adalah pusatnya orang-orang pintar, pusatnya ilmu, pusatnya kampus. Tapi mengapa justru menjadi juara nasional nomor 2 masyarakat stunting, bayi stunting? Banyak mahasiswa yang juga mulai meneliti. Apa yang terjadi? Ternyata Bapak Ibu yang diperiksa, ya, suaminya diwawancarai, istrinya diwawancari. Mereka adalah suami istri karier yang hanya menyerahkan anak-anaknya kepada babysitter. Atau bahkan yang bapaknya bekerja, ibunya tidak bekerja. Apa yang terjadi? Mereka sekedar memberikan makan kepada si anak itu dengan makanan-makanan yang penting anaknya berhenti menangis. Jadi salah kalau stunting selalu dihubungkan dengan kemiskinan. Data yang kita dapatkan, stunting itu berhubungan dengan ketidakpahaman pentingnya gizi bagi anak balita. Dan itu tidak hanya terjadi di masyarakat-masyarakat miskin dan masyarakat-masyarakat bodoh, juga terjadi di tengah masyarakat ilmiah. Ditemukan di DIY itu anak stunting itu berasal dari 36 pasangan dosen muda yang lebih banyak berpikir tentang BKD, yang lebih banyak berpikir tentang SKP, yang lebih banyak berpikir tentang jabatan fungsional, tapi tidak berpikir tentang kepentingan gizi anak-anaknya. Dan anak-anaknya stunting. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan ada kecenderungan di tengah-tengah keluarga yang tidak beruntung, anak-anaknya sehat karena semua dimakan. Dan ini menyedihkan. Jadi stunting itu lebih banyak mewakili masyarakat-masyarakat menengah ke atas. Memalukan buat kita bersama. Mudah-mudahan ini menjadi refleksi kita bersama. Ya. Kalau ibunya tidak bekerja, dia sedang menyuapi anaknya, tangan kiri pegang handphone, asik dengan WhatsApp grup alumni SMP, alumni SMA, tangannya asal masukkan makanan ke anaknya. Stunting juga. Dan itulah yang kemudian bisa membuat teknologi itu membuat kita bodoh. Teknologi itu membuat kita bukan lagi sebagai manusia. Mari kita renungkan bersama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Innaka sami'ud qaribun mujibun da'wat. Ya qadiyal hajat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.